Eucalyptus pellita adalah salah satu dari sekitar 600 jenis tanaman eukaliptus dan merupakan salah satu spesies endemik Indonesia yang tumbuh di Papua sampai dengan ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Di tempat asalnya, tanaman ini banyak ditemukan di hutan terbuka, bercampur dengan jenis eukaliptus lainnya dan di pinggiran hutan hujan. Eucalyptus pellita adalah jenis tanaman skleropil, dapat tumbuh pada tanah yang dangkal, berbatu-batu, lembah, berawa, dengan variasi kesuburan tanah mulai dari tanah yang kandungan haranya kurang sampai dengan tanah yang baik dan subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswanto. Alamat saya Desa Pacalan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai Ketua Gakpoktan Desa Pacalan. Eukaliptus saya tanam mulai tahun 2007 dengan luas areal sekitar kurang lebih 1 hektar dengan populasi awalnya 500 pohon. 500 pohon. Itu yang saya tanam, saya kelola. Kira-kira ya yang jadi ini sekitar 300-an lah yang jadi, karena kan ada OPT-nya juga, ada yang karena angin dan sebagainya. Tanaman Eucalyptus pellita dikembangkan dengan biji dan atau melalui stek. Tanaman yang berasal dari biji akan siap ditanam di lahan setelah berusia 3-4 bulan atau dengan tinggi 25 sampai dengan 30 cm. Kami berkunjung ke sumber benih milik CV Megaraya, dan di sini ada sekitar 100 pohon dengan potensi benih per pohon sekitar 4 gram. Jadi kalau 100 pohon kira-kira 400 gram, hampir setengah kilo. Dan dalam 1 kilo itu isinya mungkin sekitar jutaan benih. Jadi kalau untuk dipergunakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, itu untuk mengcovernya bisa banyak tumbuh untuk disemaikan benihnya. Ini saya dari UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan. Kami sangat mendukung sekali sumber benih ini, khususnya yang ini jenisnya Eucalyptus pellita. Bisa selain untuk sumber benih juga ini bisa dipakai untuk juga tempat untuk wisata, karena mendukung sekali dengan suasana topografinya juga ini, karena ketinggiannya pun di atas 1100, sekitar 1100 maaf. Ini suasananya sejuk, jadi kalau untuk camping ground dan sebagainya sangat cocok. Selain sebagai sumber benih, multifungsi juga untuk kegiatan wisata, ekowisata, bisa jadi juga dijadikan untuk eduwisata. Tanaman Eucalyptus pellita disebutkan sebagai salah satu jenis tanaman antisosial karena rakus air dan mengeluarkan zat alelopati yang berbahaya bagi tanaman lain. Sebetulnya kalau kita lihat kurang betul, karena apa? Contoh ada beberapa kemarin tahun-tahun sebelum lahan ini kebakar sudah saya tanami kopi, dan ada beberapa yang tertinggal
dan sekarang masih berbuah, berarti kan membuktikan bahwa eukaliptus itu bawahnya bisa ditanami untuk tanaman tegakan, sebagai tanaman tegakan untuk pelindung kopi. Sedangkan eukaliptus kan punya aroma harum, itu bisa membuat rasa kopi nanti berbeda dengan rasa lain, karena kopi cenderung rasanya itu identik dengan lingkungan yang ditempati. Yang pertama alasannya gini, satu, daerah Pacalan adalah daerah tangkapan air sebagai cadangan sumber air wilayah Kabupaten Magetan. Dengan banyak tanaman, cenderung sumber air semakin besar. Buktinya satu, sumber air selain diambil untuk perusahaan air minum daerah Magetan, untuk pengambilan swadaya dari beberapa desa di sekitar sini, mulai desa Sidomulyo, Sidorejo, Getasanyar, sampai untuk sumber air irigasi tersier, dari irigasi ke sawah. Karena yang pertama itu, yang kedua, sekarang tenaga kerja mahal, sedangkan lahan ini adalah di lahan pegunungan di ketinggian sekitar 1100 dpl dan kemiringannya sekitar antara 30 sampai 40 derajat, cenderung beresiko untuk tanaman produktif, untuk misalnya sayur mayur dan sebagainya, sehingga kita keluarga berinisiatif untuk menanam eukaliptus ini. Yang selanjutnya, eukaliptus itu mempunyai nilai jual pada saat tanam itu. Nilai ekonomisnya lebih dibanding tanaman pohon lain seperti sengon, seperti mindi, seperti mauni. Selain itu tahan penyakit, terus cocok di ketinggian, tahan angin. Jadi kalau ada angin pada masa mongso, kalau di daerah sini mongso 7 itu biasanya ada angin ribut, kayu ini agak tahan. Beda dengan sengon, kena angin sudah patah atau apa, akhirnya tidak layak untuk produksi. Serum tanahnya kira-kira ketebalan antara 20 sampai 30 cm itu. Jadi kandungannya kita nanti agak ketinggi, yang tanahnya agak datar kan bisa dilihat. Yang untuk konservasi, karena kalau yang datar itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman sayur, tanaman perkebunan seperti tembakau, kubis dan sebagainya. Tapi yang kemerengan, khususnya yang di lereng-lereng ini, untuk menjaga konservasi agar tidak longsor dan sebagainya, kita tanami, kita gerakkan untuk nanam eukaliptus ini. Ada, tapi tidak banyak. Setelah banyak tanaman di yang kemerengannya tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian, ditanami tanaman pekuat, misalnya eukaliptus, dan misalnya ada yang lain kayak namanya sini kayu puspo. Ini kayu yang cocok di dataran tinggi, itu jarang, karena selain ini kan budaya kelompok tani ini kan ya juga kreatif untuk membuat terasiring, sehingga air yang terjun itu tidak langsung lurus masuk ke menggerus tanah, tetapi masih tertanam dengan teras-teras itu, terus akhirnya rolak-rolak terjaga dengan bagus, akhirnya longsor agak bisa dikurangi. Ya, harapan saya nanti sumber benih ini bisa dimanfaatkan untuk daerah-daerah lain, intinya yang karakteristiknya sama dengan sini, misalnya daerah pegunungan, terus yang gundul-gundul itu bisa ditanami eukaliptus untuk apa yang saya jelaskan tadi, untuk konservasi, untuk intinya secara ekonomis bisa dimanfaatkan untuk pemasukan keluarga. Kita lihat mungkin di sekitar Dieng, Wonosobo itu kan kritis sekali tanahnya, terus hampir gunung kelihatan gundul. Kita memikirkan karena daerah pegunungan rata-rata daerah tangkapan air, harapannya dengan adanya sumber benih kita itu dimanfaatkan ke daerah lain yang intinya cocok, sehingga kita sebagai kelompok tani dengan adanya sumber benih dimanfaatkan, berusaha, harapan kita bisa berkembang lagi, baik luasnya, pemanfaatnya, terus
jenisnya, maksudnya jenisnya itu lokasi-lokasi yang ada di daerah-daerah lain yang memanfaatkan sumber benih. Pertama kali saya tahu ya memang sini daerah dari pegunungan lereng Lawu juga karena ada, memang sejak dulu sudah ada yang eukaliptus itu umurnya sudah ratusan tahun. Terus kita lihat tertarik besar, terus tinggi, lurus, terus kayunya kuat, akhirnya tertarik untuk menanam ini. Eukaliptus tadi pokoknya untuk konservasi, tujuannya untuk mempertahankan debit di sini, kalau bisa lebih menambah volumenya. Jadi ini harus terjaga karena apa? Ini adalah salah satu sumber mata air yang ada di wilayah Kabupaten Magetan dan Desa Pacalan khususnya, dan umumnya sekitar desa tetangga. Karena apa? Desa tetangga itu mengambil mata airnya untuk kebutuhan hidupnya, untuk minum, untuk mandi, untuk ternak lewat sini. Ini tampungannya, ini tampungan. Di bawah ini adalah tampungan air yang disalurkan lewat pipa-pipa ini. Ini sampai pipanya sampai kemana saja nih? Ada desa Kertasarap, desa Sidorejo, desa Durenan. Jaraknya kira-kira dari sini Durenan itu hampir 7 kilo. Kalau yang Sidorejo 3 kilo, 4 kilo. Ada beberapa dusun. Jadi beberapa desa memanfaatkan sumber mata air dari Desa Pacalan ini karena alam masih terjaga. Salah satunya masih ada tanaman bambu, ada tanaman eukaliptus, begitu Pak Sis ya. Selain itu air sini ini untuk pengairan sawah. Kira-kira luasnya hampir kalau 50 hektar lebih, karena ada desa tadi semuanya hampir memanfaatkan dari sini. Jadi bukan hanya untuk keperluan rumah tangga. Iya, betul. Jadi juga dimanfaatkan untuk lahan sawah. Iya, untuk irigasi lahan sawah. Jadi begitulah manfaat daripada tanaman eukaliptus dari Pak Sis yang ditanam di atas Desa Pacalan ini, yang menjadikan mata air ini terjaga, dimanfaatkan bukan hanya untuk rumah tangga, tapi juga untuk keperluan daripada lahan pertanian. Demikian sahabat benih, bagaimana kita bisa menjaga daripada tanaman ini, di mana eukaliptus ini bisa menjaga mata air di Desa Pacalan dan juga bisa menjaga daripada erosi, daripada bahaya longsor, dan intinya tanaman ini juga bagus untuk RHL karena akarnya kuat dan cepat daripada pertumbuhannya. Eukaliptus pelita saat ini bukanlah jenis tanaman yang umum dikenal masyarakat. Namun, melihat beberapa manfaat yang dihasilkan, jenis ini sangat direkomendasikan sebagai salah satu jenis tanaman kehutanan yang bisa dikembangkan oleh masyarakat, mengingat potensi ekonomi serta nilai konservasi yang dimiliki.